Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, pertemanan persahabatan merupakan salah satu pondasi dari manga ini. Kita telah melalui banyak drama dalam persahabatan kelompok Krutobi Jerami. Mulai dari Usopp yang menentang keras kaptennya mengenai keputusan akan membeli kapal baru. Lalu, drama mengenai Robin pada arc Enies Lobby. Lalu mengenai Sanji yang meninggalkan krunya semenjak di Pulau Zou. Eiichiro Oda sudah membuat 3 arc mengenai persahabatan. Bahkan di antara mereka ada yang menyerang kaptennya tanpa ragu-ragu dan mengatakan bahwa tidak akan kembali ke kapal Tousan Sunny. Mereka semua memiliki maksud dari tindakan ini, yakni untuk melindungi kelompok Krutobi Jerami. Tapi, di antara banyaknya kata-kata bahwa mereka tidak ingin kembali ke dalam kelompok Krutobi Jerami, Eiichiro Oda membuat sang karakter yang pada akhirnya kembali ke kapal Tousan Sunny dengan meneteskan air mata kebahagiaan. Dan kami yakin, dalam bajak laut Roger pun, Oda melakukan hal yang sama. Jangankan pada satu temannya, Roger pada rivalnya yaitu Shirohige sangat akrab sampai-sampai meminum bersama. Dan di Wano Kuni, salah satu anggota bajak laut Roger, yakni Oden, dikatakan mati dibunuh oleh Kaido. Sudah 20 tahun lamanya kejadian itu terjadi di dunia ini. Tapi, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk membantu Wano Kuni. Sehingga, hal yang akan kita diskusikan kali ini adalah kenapa bajak laut Roger tidak membantu Oden Kozuki atau Wano Kuni. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Bajak laut Roger. Kini Eiichiro Oda sudah mengungkap banyak mengenai bajak laut Roger. Kita benar-benar diberi penggambaran mengenai kedekatan antara sesama kru di bajak laut Roger. Kita diperlihatkan mengenai orang yang mengagumi orang lain, seperti bagaimana Oden Kozuki mengagumi Goldie Roger. Lalu, pada One Piece chapter 958, jika tidak salah, itu adalah kali pertamanya Eiichiro Oda benar-benar menggambar flashback Oden di kapal Roger. Di sana merupakan hari di mana Oden benar-benar berpisah dengan kru bajak laut Roger. Yang mungkin perpisahan ini akan ditujukan secara lebih jelas pada One Piece chapter terbaru, yakni chapter yang beberapa hari lagi akan rilis. Pada One Piece chapter 958 itu, Rayleigh, Buggy, dan Shanks menawarkan bantuan kepada Oden Kozuki. Namun di sini Oden menolaknya. Oden berkata, "Rayleigh, Retaro, Buggy, Jiro, aku hargai semua itu. Tapi ini adalah masalah internal Kozuki. Aku tak pernah mengerti kenapa Wano itu menutup dari dunia luar. Bertekad menjadi seorang shogun setelah tanpa pikir panjang pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Mungkin itu memang agak egois. Tapi, aku akan benar-benar mewujudkan apa yang aku bayangkan menjadi kenyataan. Aku yakin, dengan bantuan para pengikutku yang setia, aku bisa membuka perbatasan Wano. Kita akan melihat buah hasil dari impian kita selama 20 tahun ini." Di sini, Oden Kozuki berniat untuk menjadi seorang shogun setelah pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang mana, tindakan meninggalkan Wano Kuni adalah tindakan ilegal. Oden berniat untuk membuka perbatasan Wano Kuni. Namun di kemudian hari, kita semua tahu bahwa setelah Roger meninggal dunia, Roger dieksekusi 24 tahun yang lalu. Dan Oden dilansir dari perkataan Kinemon, mati 20 tahun yang lalu. Sehingga, setelah 4 tahun kematian Roger, Oden dibunuh dengan cara direbus hidup-hidup oleh seorang Yonko, yaitu Kaido. Dan selama 20 tahun terakhir ini pula, tidak ada satupun dari mereka, tidak ada satupun dari bajak laut Roger yang memberi pertolongan pada Wano Kuni. Apakah karena mereka memang tidak mengetahui mengenai kabar Wano Kuni? Mungkin saja iya. Karena ketika Nekomamushi membaca koran di kapal Shirohige saja, Nekomamushi tertawa karena surat kabar tidak memberikan informasi sedikit pun mengenai Wano Kuni. Namun, ada hal yang patut digarisbawahi dari insiden Wano Kuni 20 tahun yang lalu, yakni Kaido adalah seorang Yonko yang menempati pulau Wano Kuni. Kita mungkin tidak tahu mengenai apa yang terjadi di dalam Wano Kuni. Kita mungkin tidak tahu mengenai adanya pria yang bernama Oden Kozuki di Wano Kuni. Tapi setidaknya, kita tahu bahwa ada seorang bajak laut besar, ada seorang Yonko yang baru saja menaklukkan sebuah pulau di dunia baru yang bernama Wano Kuni. Bukankah kekuasaan Yonko
atau lebih tepatnya tempat tinggal seorang Yonko itu sangat dikenal oleh banyak orang. Jadi, dengan adanya seorang Yonko, yakni tepatnya Kaido, yang memilih Wano Kuni sebagai tempat tinggalnya untuk saat ini, bukankah itu sudah menjadi hal yang cukup untuk mengatakan bahwa sepertinya dunia tahu bahwa saat ini Wano Kuni diduduki oleh Kaido? Dan bukankah ini juga merupakan hal yang cukup bagi mantan anggota bajak laut Roger untuk bergerak dan membantu Wano Kuni? Rayleigh, kami yakin di 20 tahun yang lalu merupakan orang yang masih sangat-sangat bugar. Mungkin dengan ia yang datang sendirian ke Wano Kuni merupakan hal yang cukup untuk mengobrak-abrik Kaido dan bala tentaranya. Jadi pertanyaannya lagi, kenapa di antara banyaknya anggota bajak laut Roger tidak ada satupun dari mereka yang membantu ke Wano Kuni? Apakah karena pada chapter 958 Oden menolak untuk dibantu oleh Rayleigh dan lain sebagainya? Sepertinya tidak. Karena jika Oden menolak karena masalah internalnya, ya kami setuju dan kami mengerti bahwa Oden di sini ingin memperbaiki masalah internal Wano Kuni. Namun, kedatangan Kaido ke Wano Kuni sudah bukan lagi masalah internal. Kedatangan Kaido adalah termasuk dari masalah eksternal, sebuah masalah yang bukan berasal dari Wano Kuni. Kaido datang entah dari mana untuk mengajar Oden Kozuki. Jangankan Rayleigh lah, yang sifatnya sudah menyatakan pensiun dari dunia bajak laut. Shanks, Akagami no Shanks, orang yang saat ini aktif sebagai bajak laut dan menjabat sebagai seorang Yonko. Selama 20 tahun terakhir ini, Shanks tidak melakukan apa-apa terhadap Wano Kuni. Shanks tidak memperdulikan Wano Kuni. Shanks seolah-olah menutup mata dan telinga bahwa satu temannya yang dulu pernah berlayar bersama baru saja dihabisi oleh Kaido. Ingat, jika kita belajar dari flashback Oden Kozuki yang beberapa chapter itu, kita diperlihatkan bahwa Shanks sangat mengagumi Oden. Shanks bahkan rela untuk membantu Oden Kozuki. Dan Shirohige juga memiliki masalah yang buruk ketika dulu berada di bajak laut Rocks, yang karena itulah ia pada awalnya menolak keberadaan Oden Kozuki untuk join ke dalam bajak lautnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Shirohige menerima Oden dan menganggap Oden sebagai saudara kecilnya. Shanks dan Shirohige adalah dua orang yang aktif sebagai bajak laut. Setidaknya, Shirohige terakhir kali aktif 2 tahun yang lalu. Namun lagi-lagi, Shirohige tidak bertindak apa-apa terhadap nasib Oden Kozuki. Nama-nama besar, nama-nama hebat yang lahir di era Roger ini, di masa Luffy sekarang atau setidaknya selama cerita ini berjalan, tidak ada satupun dari mereka yang mengingat nama Oden Kozuki. Tidak ada satupun dari mereka yang menyinggung seorang samurai dari Wano Kuni. Luffy telah bertemu dengan Rayleigh, Crocus, Shanks, Buggy, Shirohige, dan tidak ada dari mereka yang menyebut nama Oden. Dan malah, orang yang mengingat dan menyebut nama Oden Kozuki pertama kali selain orang-orang Wano Kuni di era sekarang adalah orang yang bukan dari bajak laut, yakni dari Angkatan Laut. Sengoku pada One Piece chapter 957 berkata pada Akainu mengenai dulu ada seorang pelaut yang dikagumi oleh Shirohige dan Roger, yakni Oden. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa Eiichiro Oda menyebut pertama kali nama Oden Kozuki di era sekarang ini oleh seorang angkatan laut? Apa artinya ini? Dan pada One Piece chapter 506 sampai 507, kita mendapat obrolan menarik antara Silver Rayleigh dengan kelompok kru topi jerami. Saat itu, Nico Robin mempertanyakan mengenai tulisan Roger yang ada pada poneglyph Skypiea. Di sini Robin berdiri dan bertanya, apa arti Will of D? Pada poneglyph di Pulau Langit, aku menemukan sebuah catatan di sebuah naskah tua, dan di situ disebutkan nama Roger. Bagaimana bisa dia menulis itu? Dan jawaban Rayleigh di sini adalah dia memiliki kekuatan untuk mendengar segalanya. Ya, begitulah. Wow, seorang Rayleigh, seorang tangan kanan Goldie Roger, tidak menyentil sedikit pun mengenai siapa yang telah menulis tulisan itu. Ya, mungkin Rayleigh mencoba untuk tidak mengatakan segalanya pada Robin, mengingat Robin saat itu masih seorang arkeolog kemarin sore. Namun, yang mengherankan adalah Eiichiro Oda membelokkan jawaban Rayleigh ini ke arah yang lain. Kami ulangi sekali lagi. Robin bertanya mengenai bagaimana Roger bisa menulis itu, dan Rayleigh menjawab dia memiliki kemampuan untuk mendengar segalanya. Yang mana jawaban Rayleigh ini tidak menjawab pertanyaan dari bagaimana cara Roger menulis itu. Yang mana pada chapter-chapter terbaru kita mengetahui bahwa tulisan yang membuat itu adalah Oden Kozuki. Oden menulis kata-kata yang disuruh oleh Goldie Roger, sehingga ini menimbulkan pertanyaan lagi.
kenapa seorang Rayleigh tidak menyinggung nama besar seperti Oden Kozuki. Dan perlu kami ingatkan bahwa Eiichiro Oda sudah menanti-nanti arc Wano Kuni sejak lama, sehingga sepertinya karakter penting dalam arc Wano Kuni sudah Oda pikirkan sejak dulu. Yang mungkin peran Oden Kozuki pun sudah Oda pikirkan sejak lama. Sekarang kita kembali bahwa tidak ada satupun dari mantan anggota bajak laut Roger yang mengingat nama Oden Kozuki kecuali Neko dan Inu Arashi. Dan apakah mungkin mereka tidak menyebut nama Oden Kozuki karena ada orang yang mengambil ingatan mereka? Ya, kami tidak mengatakan bahwa Purinlah orang yang mengambil ingatan mereka, karena Purin saat ini baru berumur 16 tahun, sedangkan Oden mati 20 tahun yang lalu. Dan jika benar bahwa mereka hilang ingatan karena ingatan mereka dicabut oleh pengguna buah setan sebelum Purin, hal pertama yang harus kita jawab adalah kenapa mereka setuju melakukan itu. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk Rayleigh, cara terbaik bagi nama-nama besar bajak laut Roger untuk memberikan waktu kepada Oden bahwa ia mampu membuka perbatasan Wano Kuni dan memberi Oden Kozuki ruang untuk mewujudkan mimpi yang bajak laut Roger impikan selama 20 tahun ke depan di masa itu. Mungkin kalimat barusan terdengar agak sedikit rumit, namun manga merupakan hal yang paling ditonjolkan mengenai percaya pada seorang teman. Manga adalah hal yang memberikan kita pandangan bahwa kita benar-benar harus percaya pada teman kita apapun yang terjadi. Terutama manga sport benar-benar menonjolkan hal itu. Bukankah di OVA terbaru anime Haikyuu, seorang karakter bernama Kuro Tetsuro baru saja mengatakan bahwa, ya, sesekali tontonlah kemenangan Nekoma dari bangku cadangan. Ini merupakan hal yang keren. Dan ngomong-ngomong, manga Haikyuu juga sedang sangat-sangat seru. Sekarang kembali ke One Piece. Jika nama-nama besar, nama-nama hebat dalam dunia One Piece mendengar bahwa Oden telah mati karena ulah Kaido, dan jika salah satu dari mereka membantu Wano Kuni untuk mengusir Kaido, menurut kami, di saat itu pula mereka baru saja menghancurkan impian Oden, Roger dan kawan-kawan mengenai impian yang baru bisa terlihat di 20 tahun ke depan. Kami katakan bahwa ketika kita mewujudkan impian, maka harus ada yang dikorbankan. Dan Oden serta bajak laut Roger yang lainnya telah menerima. Mereka mencari cara agar mereka tidak ikut campur terhadap tanah Wano Kuni. Dan cara terbaik agar mereka tidak ikut campur adalah dengan menghilangkan ingatan mengenai Oden Kozuki. Ini juga termasuk ke dalam konsep apa itu One Piece dalam dunia ini. Kami mengatakan bahwa One Piece sepertinya adalah sebuah puzzle hilang yang harus diletakkan kembali pada dunia ini. Dan jika keberadaan Oden Kozuki ini hilang di mata dunia, hilang di mata teman-temannya, maka sebuah puzzle hilang dari dunia ini. Dan jika kita tarik garis cerita Wano sekarang, Wano Kuni merupakan sebuah pembuka untuk arc mengetahui apa itu One Piece. Sehingga kesimpulannya, merupakan hal yang mudah bagi mantan bajak laut Roger untuk menghajar Kaido. Karena dulu, Roger dan kawan-kawan pernah membantai bajak laut Rocks. Namun, ketika mendengar kabar bahwa Oden telah dibunuh, tidak ada satupun dari mereka yang membantu Oden. Tidak ada satupun dari mereka yang membantu Wano Kuni. Yang mungkin, dalam pikiran kami, kelompok kru bajak laut Roger sudah siap menerima untuk tidak membantu masalah Wano Kuni. Dan jika mereka mengetahui info bahwa Oden dibunuh, meskipun mereka telah bersumpah untuk tidak membantu, tetap saja bisa-bisa mereka akan murka. Mengingat Oden adalah orang yang dicintai oleh bajak laut Roger. Sehingga agar kemurkaan itu tidak terjadi, kelompok bajak laut Roger memutuskan untuk menghilangkan ingatan mereka mengenai orang yang bernama Oden Kozuki. Untuk poin pendukungnya sudah kami terangkan sebelumnya. Dan sebenarnya ada poin tambahan. Iya, mungkin bisa dibilang sebuah clue terselubung mengenai Oden yang termasuk ke dalam puzzle yang hilang yang harus diletakkan kembali pada dunia ini, yakni Franky merupakan orang yang pernah bertemu dengan Oden. Dan selama cerita ini berjalan, selama Kinemon menyinggung nama Oden Kozuki, Franky tidak pernah menyeletuk bahwa ia pernah bertemu dengan Oden. Ya, ada kabar bahwa konon Franky kecelakaan, yang akhirnya Franky hilang ingatan dan berubah menjadi seorang cyborg. Ya, hal yang logis. Namun hal yang ingin kami katakan adalah Oda menekankan peran Oden yang hilang di mata dunia bukan hanya hilang dari bajak laut Roger. Namun Oda juga menekankan bahwa dari kelompok kru topi jerami juga ada orang yang kehilangan mengenai Oden Kozuki, yakni Franky. Oden adalah sebuah puzzle yang harus diletakkan kembali pada dunia ini. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya?
Berikan komentar kalian dan berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi, kami di OP Anime dan terima kasih banyak.